ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, kita dipertemukan kembali dalam majelis yang mulia, majelis ilmu, majelis zikir, majelis yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Jamaah yang dicintai Allah, nikmat yang kita terima dari Allah ini mari senantiasa kita syukuri. Para ulama mengatakan bahwa nikmat terendah itu sesungguhnya adalah harta, jabatan, kekuasaan. Itu nikmat terendah yang ternyata dikejar oleh manusia. Di atas itu adalah nikmat kesehatan. Dan kita bersyukur kepada Allah mendapatkan nikmat itu dan kita bisa dalam ketaatan. Di atas daripada nikmat kesehatan itu, para ulama menyebutkan adalah nikmat keluarga sakinah. Yang kita minta dalam doa kita, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya. Itu nikmat yang tinggi lagi. Kita mohon kepada Allah mendapatkan keluarga, istri, anak-anak yang qurrata a'yun, ya, yang menenteramkan, menyejukkan pandangan. Dan di atas itu adalah nikmat iman dan Islam. Dan Allah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Nikmat iman dan Islam ini adalah nikmat yang tertinggi. Dan para ulama juga menyebutkan husnul khatimah adalah nikmat yang kita rindukan. Mudah-mudahan kita mendapatkan nikmat itu. Amin ya rabbal alamin. Kita sudah membahas tentang peperangan Badar. Ya. Ini adalah lokasi perang besar yang Nabi lakukan. Dan ini Madinah, jarak antara Madinah dan Badar itu lebih kurang 130 km. Jadi ya tentu tidak semua jamaah haji bisa melihat kecuali yang mengambil inisiatif mencari teman, kemudian bayar berangkat ke Badar. Nah, tapi biasanya umrah ada juga yang mengambil lokasi untuk menengok lokasi Badar ini. Kita sudah ceritakan di sini ada sahabat yang syahid ya dikebumikan, 14 orang di sana. Nah, ada juga makamnya orang kafir ya, tapi tidak diketahui lagi karena dimakam secara bersama 70 orang orang-orang kafir yang terbunuh dalam perang Badar. Ini pernah kita kisahkan sebelum perang Badar. Ini adalah wilayah-wilayah gerakan pasukan Rasulullah dalam melakukan penyisiran ya, terhadap kelompok pedagang dari Mekah. Ini Mekah. Nah, mereka kalau menuju Madinah, menuju Syam, itu mereka melewati jalur di luar kota Madinah. Jadi tujuan Rasulullah mencegat para pedagang Mekah ini bukan merampok ya, bukan merampas, tapi mengambil hak mereka. Karena harta benda saudara-saudara kaum muslimin yang hijrah itu ditinggal di Mekah. Dan itu diambil oleh orang-orang Mekah. Dan mereka mengambil kembali haknya. Nah, ini adalah lokasi-lokasi perang besar yang juga nanti akan kita ceritakan ya. Yang terjauh itu ada perang Mu'tah. Ini sudah dekat dengan perbatasan. Ini Laut Merah ya. Kita tahu ini adalah Laut Merah.
Sinai ya, Mesir di daerah sini. Jamaah, jadi lokasi perang kaum muslimin yang pertama ini adalah Badar. Nah, ini yang mau kita ceritakan. Jadi setelah perang Badar itu terjadi namanya penyerangan Al-Qudur. Ya, ini nama tempat lokasi Al-Qudur. Di sini ada Bani Salim atau Bani Sulaim orang menyebut dalam sejarah. Mereka ini uh, menyiapkan perlawanan terhadap Rasulullah. Ini terjadi pada tahun 2 Hijriah. Jadi 7 hari setelah Rasulullah beristirahat di Madinah, itu dapat informasi dari intelijen bahwa kelompok Bani Sulaim menyiapkan pasukan. Nah, Rasulullah tidak menunggu lama, beliau kemudian membawa pasukan. Ya. Jadi penyerangan Bani Sulaim ini diawali oleh adanya kabar bahwa Bani Sulaim bergabung dengan Bani Ghatafan akan menyerang kaum muslimin. Nabi Muhammad setelah meyakini kebenaran informasi itu memimpin 200 pasukan gabungan. Ada infanteri, ada kavaleri. Ini TNI tahu ya, ada pasukan yang berkuda, ada yang berjalan kaki. Menuju ke arah Al-Qudur namanya. Ini lokasinya. Karena itu peristiwa penyerangan Bani Sulaim ini disebut juga dengan penyerangan Al-Qudur. Tujuan penyerangan ini adalah untuk menguasai jalur perdagangan yang akan dilalui oleh Bani Sulaim dan Bani Ghatafan. Pasukan dari Bani Sulaim dan Bani Ghatafan ternyata mereka mendapat laporan bahwa Rasulullah membawa 200 pasukan dan mereka sudah mendengar kemenangan Rasulullah di perang Badar. Kecut ini, ya. Lari semua. Jadi kosong kampung itu. Misalnya nih kampungnya, jadi begitu datang tidak ada lagi kampungnya. Yang mereka tinggalkan ya unta-unta mereka. Mereka juga adalah bangsa Badui ya yang biasa berpindah-pindah. Jadi bikin-bikin tenda terus pindah-pindah. Nah, saat itu mereka tidak berpikir panjang menyelamatkan diri, lari semua. Unta-untanya ditinggal. Ada sekitar 500 ekor unta. Unta ini kemudian dibagikan kepada pasukan muslimin ya, oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah itu membuat tentram para pasukannya, beliau itu ghanimah ya, setelah dipotong 1/5 untuk Allah dan Rasulnya. Nah, itu bukan untuk Nabi Muhammad ya maksudnya. Jadi Nabi menggunakan itu untuk umat nanti. Dan kita bisa melihat bahwa Nabi Muhammad itu memang beliau ya, memiliki banyak harta dari hasil-hasil ghanimah tadi, tapi selalu beliau distribusikan untuk umat. Nah, pasukan yang lain tentram karena ada yang mendapat unta pulang, itu ada yang bawa 2 ekor unta ya. Dan seterusnya mereka pulang. Pasukan Muslim untuk menjaga situasi menetap di arah Al-Qudur itu selama 3 hari. Jadi 3 hari sebelum mereka kembali ke Madinah, tentu mereka melakukan penyisiran ya. Nah, ini kronologisnya. Jadi Nabi itu baru saja 7 hari istirahat di Madinah, seminggu lah kalau kita ya. Capek, lelah, bulan Ramadan. Kemudian beliau harus berangkat memimpin pasukan. Nah, kepemimpinan di Madinah itu diserahkan kepada sahabat Siba bin Urtufah al-Ghifari. Ya. Jadi tidak pernah kosong di Madinah itu. Sehingga orang-orang Yahudi, orang-orang munafik itu mereka tidak berani mengganggu. Oh, ini Nabi Muhammad nggak ada di Madinah nih, kita kudeta gitu, kita gulingkan, kita ambil alih. Nggak bisa karena ada pemimpin. Ya. Jadi istilah PLT itu sudah sejak dulu. Jadi bukan hanya dalam manajemen pemerintahan modern ya, pemerintahan Nabi Muhammad sudah menunjuk siapa yang mengganti beliau, yang punya kewenangan. Ya, ketika beliau tidak ada, itu ada yang beliau tunjuk. Sehingga orang-orang Yahudi, orang munafik yang ingin merusak atau mengganggu stabilitas Madinah, itu nggak bisa. Siba ini bisa menggerakkan pasukan. Dia bisa memerintahkan untuk menangkap ataupun menggagalkan orang yang melakukan makar dan sebagainya. Jadi Nabi Muhammad ini
keteladanan Nabi ya. Sehingga kalau kita baca Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Itu uswatun hasanah Nabi itu tidak hanya dalam individu, tapi dalam praktek kehidupan pemerintahan, beliau mencontohkan. Nabi Muhammad itu berangkat bersama istri beliau. Jadi setiap peperangan itu diriwayatkan Nabi itu membawa seorang istri, ya, dan itu diundi. Ya, itu diundi nanti. Jadi Nabi tidak asal pilih, misalnya istri Nabi, Nabi tunjuk si A, si B cemburu nanti. Tidak, Nabi undi. Siapa yang berangkat, yang keluar undian itu yang menyertai Nabi. Jadi beliau keluar beserta sekitar 200 pasukan. Pasukan ini tadi saya sebutkan ya, ada yang berjalan kaki dan ada yang mengendarai kendaraan kavaleri dan infanteri ya, dalam bahasa militer. Ternyata Rasulullah tidak menemukan seorang pun ya, di wilayah itu karena musuh sudah kabur saat tahu bahwa ada gerakan pasukan muslim yang dipimpin oleh Rasulullah di medan pertempuran. Jadi ada hadis ya yang menceritakan kalau Nabi bergerak itu ketika naik gunung tinggi itu Nabi mengucapkan takbir. Ya, jadi hari ini TNI juga saya dengar kalau berlari ada suara ya. Siapa yang TNI sini? Ada suara-suara memberi semangat. Nah, Islam mengajarkan takbir. Kalau Nabi turun menurun itu tasbih. Ya itu boleh kita praktekkan. Goes juga boleh itu. Allahu Akbar. Wow. Kalau naik, kalau turun subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jadi sehingga bisa jadi suara pasukan muslim itu menggetarkan orang-orang kafir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu menggetarkan suasana. Kita juga bisa rasakan ini ya, yang ibadah haji misalnya. Itu ketika selesai dari Muzdalifah, ya kan wukuf itu tanggal 9, itu kan belum ada suara-suara selain zikir individual ya, pribadi. Kemudian selesai wukuf, sholat maghrib, jamak dengan isya, itu biasanya dibawa ke Muzdalifah. Muzdalifah itu posisinya antara Mina dan Mekah. Jadi di antara Arafah dan Mina, kemudian Mekah, itu ada Muzdalifah namanya. Di Muzdalifah itu kita kalau di manasik disuruh cari batu ya kan, untuk lontar, karena nanti kita dibawa ke Mina. Tapi jangan lupa, pernah juga saya ceritakan di sini, Muzdalifah itu tempat yang dimana Nabi Ibrahim berdialog dengan putranya. Ya. Jadi perintah untuk menyembelih itu kan pada saat Nabi Ibrahim sedang tidur, yang perintah ketiga ya, pada tanggal 10. Pada tanggal 10 nyembelihnya. Tapi perintahnya itu pada saat beliau tidur. Tidur artinya sudah tanggal 10 itu, 10 Zulhijjah. Hari nahar. Beliau tanggal 8 bermimpi, tanggal 9 bermimpi, ya, hari Tarwiyah, hari Arafah, dan pada malamnya itu ketika kita sedang di Muzdalifah, bayangkan ketika Nabi Ibrahim tidur, disitulah beliau bermimpi yang ketiga, sembelih anakmu. Beliau terbangun. Nah dia cari anaknya pagi harinya, ketemu di situ ada satu bukit namanya Uzzah. Tentu tidak ada lagi bukit itu hari ini. Disitulah kemudian Nabi Ibrahim ya mendekati putranya, membelai rambutnya, ya anak-anak umur 8-9 tahun. Ya bunaya, wahai buah hatiku, inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Wahai buah hatiku, ayah bermimpi ya menyembelihmu. Perintah Allah nih pasti. Bagaimana menurut pendapatmu? Di situ dijawab oleh Nabi Ismail, ya abatib'al, wahai ayahanda, ya abatib'al ma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahanda, laksanakan perintah Allah itu, sembelih saya. Insyaallah
ayah akan mendapatkan saya adalah orang yang sabar. Nah, peristiwa itu di Muzdalifah. Ya, di Muzdalifah. Nah, jadi waktu kita ke Mina, ya, itu kan kita sudah pakai baju ihram tadi. Nah, disitulah pada tanggal 10, jadi tengah malam lewat. Karena itu Muzdalifah itu harus dilewati, disebut dengan mabit, menetap. Jadi kalau belum jam 12 nggak boleh meninggalkan Muzdalifah. Tapi kalau sudah lewat jam 12, mulailah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Wah, itu menggema. Ya. Begitu kita sampai di Mina atau di bis itu, kayak naik bis yang jalan kaki, oh itu sudah bertemu rombongan, menggetarkan jiwa. Begitulah suasana pertempuran pasukan Rasulullah, ya, diwarnai dengan ucapan-ucapan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, Rasulullah itu mengejar mereka sampai ke lembah namanya Karatul Qudr, ya. Tapi tidak ditemukan, yang dijumpai hanya 500 ekor unta yang ditinggalkan musuh. Dengan larinya Bani Sulaim ini dan Ghatafan itu dapat disimpulkan bahwa kaum muslimin itu sudah memenangkan atau menguasai, ya, wilayah tadi dan tidak ada bentrok fisik. Kemudian Rasulullah dan pasukannya memperoleh harta rampasan perang. Harta rampasan itu Nabi bagi, 1/5 tentu diambil sebagai hak daripada untuk Allah dan Rasulnya. Sementara sisanya diserahkan untuk semua pasukan sehingga tiap prajurit memperoleh 1-2 ekor unta. Itu adalah peristiwa yang pertama. Lalu Nabi pulang. Nah, Nabi pulang. Baru istirahat sebentar dapat lagi informasi. Ya Rasulullah, ini orang Yahudi, mereka menyiapkan pasukan. Di antara 3 kelompok Yahudi, ya saya sudah pernah jelaskan ini, Bani Qainuqa, Bani Quraidah, dan Bani Nadir. Yang paling nampak keras permusuhannya, Bani Quraidah dan Bani Nadir ini juga sebenarnya memusuhi Islam, tapi sembunyi-sembunyi masih. Tapi Bani Qainuqa ini, ya, Bani apa? Ya, Qainuqa ini terang-terangan. Mereka mengatakan kemenangan kaum muslimin di Badar itu kebetulan saja, ya. Kebetulan saja. Dan kita jauh lebih hebat daripada apa yang dilakukan oleh Muhammad. Karena itu mari kita serang, ya, kaum muslimin. Jadi ini ringkasannya nanti kita ceritakan. Di antara 3 kafilah Yahudi di Madinah yang sangat keras terhadap umat Islam, ya, ada Bani Quraidah, ya, ada Bani Nadir. Nah, yang paling keras ini Bani Qainuqa. Ketika melihat kaum muslimin hidup tenang, ya, di mana sebelumnya mereka konflik, ya, artinya maksudnya adalah Aus dan Hajrat, ada seorang Yahudi, Syas bin Qais, itu mengadu domba mereka. Nyaris terjadi bentrok antara kaum muslimin sebelum akhirnya Nabi datang. Nah, ini Syas bin Qais ini, ya, nanti saya ceritakan apa yang dia lakukan. Dia memprovokasi, ya, antara 2 Bani Hajrat dan Bani Aus. Kalau Nabi tidak datang, itu terjadi pertumpahan darah. Mereka juga melecehkan seorang muslimah. Jadi ini perbuatannya sudah keterlaluan. Ada seorang muslimah yang ke pasar yang nanti diikat kainnya sehingga ketika dia berjalan terbuka auratnya. Nabi mendatangi dan mengepung benteng mereka dan akhirnya mereka menyerah, ya. Ubadah bin Samit diminta untuk menyelesaikan urusan tersebut dan Bani Qainuqa diputuskan oleh Rasulullah diusir dari Madinah. Ini gambaran peristiwanya. Ini Yahudi hari ini, ya. Jadi bangsa Yahudi itu dia punya kitab sendiri, dia punya tradisi sendiri, ya. Dia punya kopiah juga kayak kita yang pakai kopiah hitam ini, seperti ini ada. Sama dia, topi hajinya juga. Cuma kadang-kadang dia dorong sedikit ke belakang gitu, biar nampak rambutnya. Ya, ini seperti ini orang Yahudi. Dia sedikit saja kupluknya. Oleh karena itu Nabi menyuruh menutup kita, ya.
kalau memakai tadi. Tapi juga hati-hati karena tempat sujud adalah ini, jangan sampai tertutup. Bahkan satu helai rambut pun yang menghalangi itu membatalkan. Nah itu kita sering sedih juga, ada lihat anak muda sholat, rambutnya panjang, setiap sholat dia angkat gitu ya. Pernah lihat ya? Setiap sujud dia gini, setiap sujud dia gini. Ya, nah ini adalah gambarannya Yahudi. Ini sejak dulu mereka tradisi ini, cuma kan ini modern, bajunya sudah bagus. Nah ini adalah benteng Yahudi di Khaybar. Nanti kita ceritakan pengepungan Khaybar ini. Ini ada, masih ada. Ini peninggalannya, sisa-sisanya. Jadi mereka itu membangun benteng Khaybar, benteng Yahudi. Ini pohon kurma, pohon kurma. Ini nggak ada lagi orang Yahudinya. Orang Yahudi udah diusir semua, ya. Jadi ini pohon-pohon kurma, ini pemandangan di wilayah sana. Nah, perang Bani Kainuka ini terjadi setelah perang Badar. Ya. Kenapa disebut perang Badar Kubro? Untuk mengingatkan lagi bahwa sebelum perang Badar Kubro itu sudah ada perang Badar, tapi perangnya kecil ya di wilayah di luar pertempuran yang Kubro ini, sehingga disebut perang Badar Kubro. Artinya ada pernah Sugro, pernah perang Badar kecil. Ini adik-adik yang sekolah itu ya, kalau ditanya nanti, kalau ada kuis apa yang disebut dengan perang Badar Kubro, bisa jelaskan. Perang Bani Kainuka merupakan peperangan yang terjadi antara kaum muslimin dan Yahudi di Madinah. Ini terjadi pada bulan Syawal, ya, artinya setelah Ramadan. Perang Badar itu bulan Ramadan, 17 Ramadan. Ya. Penyerangan terhadap Bani Sulaim tadi, itu berarti masih bulan Ramadan, karena Nabi baru 7 hari istirahat. Yaitu masuk Lailatul Qadar, 10 malam terakhir. Jadi Nabi melakukan penyerangan. Nah ini bulan Syawal, tahun kedua Hijriah. Tepatnya hari Sabtu, pertengahan Syawal. Sebelum perang Bani Kainuka pecah, kaum muslimin ini, ya Rasulullah kan membuat piagam Madinah. Hidup berdampingan dengan kaum Yahudi melalui piagam Madinah. Jadi kalau kita belajar sirah, ini umat Islam sudah berupaya sebenarnya menjamin harmonisasi, toleransi, ya itu sudah diusahakan. Tapi mereka yang merusaknya. Dan Nabi Muhammad ya tentu tidak diam sebagai pemimpin. Ya, kaum muslimin itu ada yang mentafsirkan seperti lebah ya. Dia kalau tidak diganggu dia tidak mengganggu. Tapi dia bermanfaat, menghasilkan madu, ya, menjadikan perkawinan puting sari dan sebagainya sehingga berbuah. Waktu lebah itu ngambil madu kan, dia kadang-kadang membawa bibit dari tempat lain, diambil madu lagi, jatuh ke tanaman lain, jadilah buah. Kita makan buahnya. Tidak bersyukur kita bahwa Allah yang menjadikan itu, bukan kita. Kenapa ada buah sebagainya? Pak Yusuf sering antar saya buah mangga. Itu kerja daripada binatang-binatang yang luar biasa tadi. Nah jemaah, karena itu kalau diganggu ya lebah tidak akan diam. Kaum muslimin begitu dikhianati, maka Nabi bertindak. Dalam perjanjian damai tersebut ya, sudah tertuang hak-hak dan kewajiban apa saja bagi muslim, hak-hak dan kewajiban apa saja bagi Yahudi, itu sudah tertuang di dalam piagam Madinah. Nah, tetapi mereka berkhianat ya. Jadi jangan membayangkan bahwa kaum muslimin itu skenarionya seperti Yahudi ataupun orang munafik yang punya niat jahat. Rasulullah itu ya bahasa anak muda nothing tulus, betul-betul ikhlas beliau membangun komunitas. Tidak pernah ada pikiran untuk mengusir Yahudi dari Madinah. Ya, bahkan Rasulullah mengharapkan Yahudi itu juga membantu ya di dalam peperangan melawan kaum paganisme, penyembah berhala, karena Yahudi itu agama samawi, masih ada benang merah dengan Islam, walaupun mereka tidak mengakui. Tapi Islam mengakui. Karena itu kan di dalam Islam diceritakan nabi-nabi tadi. Ada Nasrani, tapi mereka tidak mengakui. Jadi Nabi Muhammad itu betul-betul berharap
ya, bahwa Yahudi ini menjadi kekuatan yang saling mendukung. Tapi apa yang terjadi? Mereka justru berkhianat. Bahkan kalau jamaah menelusuri ya, bagaimana titik temu yang dilakukan oleh Rasulullah terhadap ajaran Yahudi, itu sudah nampak terlihat. Contoh misalnya, Nabi Muhammad itu mencintai Mekah, ya. Tapi karena Allah perintahkan untuk kiblatnya ke Baitul Maqdis, maka Nabi Muhammad menghadapkan wajahnya ketika sholat, itu beliau ke Baitul Maqdis. Jadi perintah ini di Madinah. Waktu Nabi di Mekah, Nabi itu menghadapnya ke Baitullah. Di mana posisi beliau? Jadi kalau beliau sedang berada di barat, artinya beliau menghadap ke timur, karena posisi Baitullah di sini. Satu saat beliau berada di utara, maka beliau menghadapnya ke selatan. Tapi begitu beliau sampai di Madinah, Allah memerintahkan supaya Rasulullah dan kaum muslimin itu sholatnya menghadap Baitul Maqdis. Nabi sami'na wa ata'na, ini perintah Allah. Tapi bagaimana beratnya Nabi itu bisa terlihat dalam hadis-hadis bahwa Nabi Muhammad itu sering menghadapkan wajahnya ke Baitullah, menatap langit. Ya, sehingga 16 bulan setelah sholatnya menghadap Baitul Maqdis, Allah perintahkan Nabi untuk menghadap Baitullah. 16 bulan diuji ya, keimanan Rasulullah dan kaum muslimin. Kenapa Allah memerintahkan untuk dipindah? Ini tentu Allah yang Maha tahu. Tapi kalau lihat historisnya, karena Yahudi sudah melakukan pengkhianatan. Ya. Lalu kemudian Yahudi juga sering ngejek kaum muslimin. Orang Islam itu nggak punya kiblat ya, gitu. Kiblatnya ikut-ikutan kita. Jadi ini sebenarnya kita lihat pertama titik persamaan tentang kiblat. Yang kedua tentang puasa. Ya. Jadi ada puasa Asyura. Puasa Asyura itu sudah tradisi dilaksanakan Yahudi. Sebagaimana ada hadis ini dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam saat datang ke Madinah menemui orang-orang Yahudi melakukan saum, puasa pada hari Asyura. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka, hari apa yang kalian melakukan saum ini? Ini kenapa kalian saum ini? Nabi tahu bahwa ini 10 Muharram. Tapi Nabi menanyakan sebabnya apa? Mereka menjawab, ini adalah hari yang agung. Pada hari ini, Allah menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya. Dan menenggelamkan Fir'aun dan kaumnya. Maka Nabi Musa melakukan saum sebagai wujud syukur kepada Allah. Jadi mereka cerita bahwa ini adalah hari yang agung. Nabi Musa itu puasa. Karena beliau sudah Allah selamatkan pada hari ini, jadi Nabi Musa mengajarkan tentang puasa ini. Karena kalau kita baca, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa. Sebagaimana puasa itu diwajibkan kepada orang sebelum kamu. Jadi ini salah satu bukti bahwa Nabi Musa mewajibkan puasa juga. Cuma puasanya tidak seperti puasa kita Ramadan, puasanya adalah puasa Asyura ini. Oleh karena itu kami melakukan puasa, kata orang-orang Yahudi tadi. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya bersabda, kami lebih wajib dan lebih layak mengikuti puasanya Musa daripada kalian. Jadi kami lebih layak, lebih wajib mengikuti saumnya Musa daripada kalian. Kenapa? Tentu jawabannya sudah jelas bahwa Nabi Muhammad ini adalah Nabi penerus, Nabi pelanjut, ya. Beliau penutup ajaran Nabi sebelumnya, tentu Nabi Muhammad yang mewarisinya. Sementara Yahudi mereka berkhianat, mereka mengingkari Nabi setelah Nabi Muhammad. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam lalu melakukan saum Asyura dan memerintahkan para sahabat untuk melakukan saum Asyura juga. Ini kita bisa baca dalam hadis Imam Bukhari, hadis Imam Muslim.
dalam catatan ini disebutkan lafalnya ini menurut lafal Imam Muslim. Jadi selama belum ada perintah tentang sesuatu, Rasulullah lebih senang menyesuaikan dengan ahlu kitab. Ya, ini Rasulullah menyesuaikan. Tapi mereka hatinya kan tetap busuk ya. Mereka bilang orang Islam nggak punya puasa, dia ikut puasa kita, ikut-ikutan puasa kita. Nah ini sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Abbas, sesungguhnya dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyisir rambutnya ke belakang. Adapun musyrikin membagi rambutnya ke kiri dan ke kanan. Ini wallahu alam gimana. Jadi Rasulullah dulu menyisir rambutnya ke belakang, mungkin ke belakang semua gitu ya. Rambut Nabi kan gondrong panjang ya. Dulu belum banyak tukang cukur ya. Adapun musyrikin membagi rambutnya ke kiri dan ke kanan. Jadi orang musyrik itu belah tengah. Sedangkan ahlu kitab menyisir rambutnya ke belakang. Jadi sama seperti yang Nabi lakukan. Jadi beliau suka menyesuaikan dengan ahlu kitab selagi belum diperintah dalam sesuatu hal. Ini dalam Sahih Bukhari diceritakan oleh Ibnu Abbas ya. Riwayat Imam Bukhari. Sesungguhnya dulu Rasulullah itu menyisir rambutnya ke belakang. Sementara orang musyrik itu membagi rambut ke kanan dan ke kiri, belah tengah jadi. Sedangkan ahlu kitab menyisir rambutnya ke belakang. Beliau suka menyesuaikan dengan ahlu kitab selagi belum diperintahkan dalam sesuatu hal. Kemudian Rasulullah membagi rambutnya akhirnya ke kiri dan ke kanan. Ya. Jadi Rasulullah akhirnya menyelisih Yahudi. Sama dengan janggut. Nah, itu kan Rasulullah menyuruh kaum muslimin memelihara, merapikan janggutnya. Karena orang-orang Yahudi waktu itu dia lebih mementingkan kumisnya. Jadi berbeda. Orang-orang Yahudi dengki dan tidak mau beriman. Orang Yahudi menyimpan prasangka buruk dan kedengkian di dalam hati. Ya, Rasulullah berusaha menyuruh mereka untuk berislam, namun mereka menolak. Penolakan kepada Islam bukan karena mereka tidak tahu kebenaran, namun karena kedengkian. Jadi kalau persoalan apakah Nabi Muhammad itu benar Nabi, benar Rasul, itu tidak bisa didebatkan lagi, karena sudah ada dalam Taurat. Nah yang menjadi persoalan ini kedengkian. Jadi dia tidak mau menerima kebenaran. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 146, orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah kami beri kitab, yaitu Taurat, Nasrani, Injil, mereka itu kenal Nabi Muhammad seperti mereka kenal anak-anaknya sendiri. Jadi kalau kita kenal anak kita tahu semua tentang dia. Nah begitulah Allah mentafsirkan pendeta Yahudi, pendeta Nasrani itu tentang Nabi yang akan turun. Mereka tahu ciri-cirinya, detailnya, seperti dia kenal anaknya. Ini terbukti bagaimana Warakah ya, yang membaca kitab Injil membenarkan kenabian Nabi Muhammad. Ada ciri kedatangan Namus atau Jibril. Kemudian Buhairah, ya, pendeta, dia membenarkan Nabi Muhammad. Waktu itu Nabi masih kecil, mau 12 tahun, dengan melihat tanda-tanda, ciri. Ya, seperti kita mengenal anak kita lah. Ada orang bilang, ini anak saya. Enggak mungkin anak saya, apa buktinya? Kita tahu anak kita. Kemudian ketika Nabi Muhammad sampai Madinah, ada juga pendeta namanya Husain, ya, yang masuk Islam atau diberi nama oleh Nabi dengan Abdullah bin Salam. Dia mengenal Nabi Muhammad. Ya. Dia mengenal Nabi Muhammad dari tanda-tanda yang diberikan kita. Salman Al-Farisi yang sudah pernah menyembah api. Salman itu kan orang Majusi, ada orang kaya. Ayahnya penyembah api. Jadi dia ditugaskan untuk menjaga api jangan mati. Kalau mati nanti Tuhan mati juga. Jadi tugas dia jaga api. Nah, waktu dia pulang dari kuilnya itu, dia lewat gereja, dia duduklah di gereja itu, dia dengarlah khutbah pendeta. Akhirnya dia tertarik. Ya.
Nah, kemudian dia cerita sama ayahnya, dipukul sama ayahnya, ditangkap dia. Kemudian dia diikat, dia ditahan, tidak boleh keluar. Dan dia kemudian dengan berbagai cara bisa akhirnya meninggalkan kerangkeng penjara tadi. Nah, disitulah dia mengembara dari satu pendeta ke pendeta lain. Artinya dia sudah masuk Kristen, sudah Nasrani dia. Dia pindah dari satu pendeta ke pendeta lain. Ada pendeta yang dia datangi, ternyata akhlaknya buruk, dia suka mengambil upeti, sumbangan daripada umat untuk kehidupan berpoya-poya, itu dicatat oleh Salman. Salman cari lagi pendeta, sampai dia ketemu dengan pendeta yang baik, dia mengabdi di sana, lalu pendeta itu mau meninggal, Salman bertanya, kemana saya dititipkan? Ya, kata pendeta itu, kamu pergilah ke wilayah ini, nanti di sana kamu akan menemukan orang yang jujur ya. Jadi waktu itu sudah ada indikasi penyimpangan keagamaan, sehingga harus selektif. Ya. Apa hari ini sudah mulai ada, walau alam ya, di kalangan Islam juga kita sudah mulai bingung kadang-kadang yang mana ini diikuti. Nah, tapi Islam sudah jelas ya. Rasulullah sudah bersabda kan, kata Rasulullah, taraktu fikum amraini in tamassaktum bihima. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Taraktu fikum, apa hadisnya itu ya? Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara yang kalau kamu berpegang teguh kepada keduanya, kamu akan selamat, yaitu kitabullah dan sunnah. Ya, tentu sunnah-sunnah yang sahih. Jadi kita tetap boleh saja berbeda, tapi kita kembali ada pegangan untuk menentukan kebenaran tadi. Nah, sementara pada masa itu susah sekali. Sehingga Salman Al-Farisi itu akhirnya sampai dia ke pendeta yang lain. Dan ketika pendeta itu akan meninggal, pendeta itu berpesan kepadanya, ini saatnya sudah hadir Nabi yang dijanjikan di dalam Taurat. Carilah dia di wilayah yang di sana itu subur pohon-pohon kurma. Dan kemudian tanda-tandanya, dia menerima sedekah, dia menerima hadiah tapi dia tidak menerima atau memakan sedekah. Itu salah satunya. Kemudian ada cap kenabian pada bahunya. Ya. Jadi Salman kemudian mencari tempat itu dan dapat Madinah. Ya, maka disitulah dia kemudian nanti mencari Nabi Muhammad SAW dan menemukan Nabi Muhammad. Ini Salman. Jadi tentang ayat ini tidak diragukan ya, surah Al-Baqarah ayat 146 ini. Nah, orang-orang Yahudi ini menjadi duri dalam daging, seandainya mereka hanya mengingkari Rasulullah SAW sebagaimana mengingkari Nabi Isa, hanya mengingkari kebenaran Al-Quran dan mereka tenang beribadah, tentu mereka akan dibiarkan. Nah, tentu kalau mereka kan memang mengingkari Nabi Muhammad, mengingkari Nabi Isa, itu didiamkan sama Nabi. Tetapi karena mereka sudah mengganggu, ya, sudah mulai mengancam, maka Nabi bertindak. Mereka menjadi duri dalam daging, di antara mereka ada yang menyusup sebagai mata-mata di dalam barisan kaum muslimin, pura-pura menjadi muslim, ya. Di sini diceritakan dalam surah Ali Imran ayat 72, segolongan lain dari ahli kitab berkata kepada sesamanya, perlihatkan seolah-olah kamu beriman kepada apa yang diturunkan kepada orang beriman. Jadi kalau ketemu orang-orang beriman itu kita pura-pura. Kepada sahabat-sahabat Rasul nampakkan bahwa kita beriman. Pada permulaan siang dan ingkarilah ia pada akhirnya. Tapi kalau kita berpisah pulang, ya kita kembali kepada agama kita. Supaya mereka orang mukmin kembali kepada kekafirannya. Ini sudah sinyalir oleh Allah. Nah, jamaah sebagai bagian penutup ya, Nabi Muhammad akhirnya mengakhiri titik pertemuan. Tadi pertemuan sudah Nabi usahakan, ya kiblat segala itu Allah rubah. 16 bulan setelah hijrah, Allah kembalikan kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Ya. Setelah itu turun pula syariat puasa Ramadan. Ini juga
menggantikan puasa Asyura. Tapi Nabi menjadikan ini sunnah untuk kita, ya, sunnah muakkad. Kemudian turun syariat zakat yang berbeda dengan tradisi zakat yang dikenal ahli kitab. Mereka ada juga zakat, ya, zakat, tapi zakat mereka itu ya lebih banyak menguntungkan si amilnya. Apalagi waktu perang salib itu nanti dipraktekkan lagi, ya. Ada surat pengakuan dosa. Jadi siapa yang melakukan pengakuan dosa, entah apa saja dosanya, berzina, minum khamar, sebagainya, bayar, dapat surat, diampuni dosanya dengan selembar surat tadi. Dan uang yang diserahkan itu dipakai untuk perjuangan. Itu peristiwa dalam perang salib. Nah, ternyata ini berlanjut, ini sejarah, ya. Setelah nanti perang salib usai, praktek ini masih dilanjutkan oleh oknum, ya, di gereja. Sehingga lahir Martin Luther, kalau pernah dengar. Dia memprotes, sehingga lahir aliran Protestan, ya. Jadi agama Protestan itu lahir, ya, melawan kebijakan Paus waktu itu, ya, karena memanfaatkan surat pengampunan dosa untuk mengambil dana, tapi tidak lagi untuk perjuangan. Maka Martin Luther waktu itu melakukan pemberontakan, pengikutnya disebut dengan Protestan, dan sekarang besar itu agama Protestan. Ya, karena itu orang Katolik tidak bisa ibadah di gereja Protestan, orang Protestan juga tidak bisa ibadah di gereja Katolik. Nah, itu saya menolak kalau ada orang Islam sering bilang ini Muhammadiyah NU seperti Protestan dan Katolik. Oh, beda. Jauh bedanya. Karena tidak ada larangan orang Muhammadiyah sholat di Masjid NU. Orang NU sholat di Masjid Muhammadiyah, tidak ada larangan. Kita sama, satu akidah kita. Mereka akidahnya sudah beda. Ya, sehingga dibentuk namanya Okomene. Nah, Okomene itu biasanya di kapal-kapal laut diumumkan, nah, supaya yang dari berbagai jurusan tadi, entah Protestan, entah Pantekostan, entah Katolik, nah, itu ibadah bersama saja, ya, di dalam satu ruangan. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, jadi ini beda, ya. Nah, kemudian Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata saat Rasulullah berpuasa pada hari Asyura, beliau memerintahkan para sahabat untuk berpuasa. Para sahabat berkata, wahai Rasulullah, ini hari yang diagungkan oleh kaum Yahudi dan Nasrani. Maka Rasulullah bersabda, tahun depan insya Allah kita berpuasa pada hari ke-9. Artinya Nabi tidak mau puasa tanggal 10 saja. Tahun depan itu pun tak kunjung tiba hingga Rasulullah wafat. Jadi peristiwa ini diperkirakan pasti adalah pada akhir kehidupan Rasulullah di tahun ke-10, tahun 11 Hijriah, 10 tahun Nabi berada di Madinah. Artinya Nabi itu pada saat datang di Madinah sudah puasa Asyura, ya. Nah, pada turun puasa Ramadan pada tahun 2 Hijriah, Nabi Muhammad tetap memerintahkan puasa wajib, kemudian puasa sunnah tetap, ya, pada tanggal 10 Asyura. Lalu sahabat, menurut riwayat Abdullah bin Abbas ini, pada tahun ke-11, ya, artinya 10 tahun Nabi di Madinah, pada saat Muharram, itu para sahabat bercerita, ya Rasulullah, ini kelihatannya, ya, kita sama terus sama mereka puasa Asyura. Maka Nabi bilang, kalau gitu tahun depan kita puasanya mulai tanggal 9. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, maaf ini berarti tahun 10, ya. Itu Nabi masih hidup tuh. Ya. Nah, kemudian pada saat, jadi Muharram itu Nabi puasa. Jadi tahun depan maksud Nabi nanti kalau ketemu Muharram lagi, kita puasanya tanggal 9. Tapi Safar, Rabiul Awal, 12 Nabi meninggal. Artinya Nabi tidak sempat ketemu Muharram. Kita ketemu terus. Maka berdasarkan hadis ini, riwayat Imam Muslim, sebaiknya kita ikut Nabi. Tanggal 9, 10, 9, 10. Demikian jamaah, ya. Kajian subuh ini sudah 6.30. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti kita lanjutkan sedikit, ya, tentang peristiwa meremehkan kemenangan Muslim di Badar dan peristiwa pencideraan di Pasar Kainuka, seorang wanita dipermalukan, dibuka auratnya, ya, oleh perilaku orang Yahudi.
Kita bermohon ampun kepada Allah, ya, kebenaran hanya dari sisi Allah, salah dan hilaf adalah kesalahan sebagai pribadi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.